Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sylvia, mahasiswa dari Stikes Kriya Husada Sumbawa, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai obat, informasi obat, dan golongan obat. Yang pertama, pengertian obat. Obat adalah bahan yang hanya dengan tekanan tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Obat mempunyai manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pemakai. Adapun jenis-jenis obat berdasarkan simbolnya. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada simbolnya juga menunjukkan tanda khusus. Pada kemasan sedikit etiket, obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat jenis ini adalah paracetamol, multivitamin, panadol, sama paramek. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Pada simbolnya menunjukkan tanda khusus pada kemasan, sedangkan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat jenis ini adalah CTM, Antimo, dan Noza. Yang ketiga, obat keras dan psikoterapika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Simbolnya menunjukkan tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis bertepi hitam. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang beraksiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan. Contoh obat jenis ini adalah asam panamet, antibiotik amoxicillin, obat hipertensis adalah catovir. Yang keempat, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Simbol menunjukkan seperti tanda plus berwarna merah atau dikenal dengan lambang palang mendali merah. Contoh obat jenis ini adalah morfin dan betadine. Adapun akibat jika minum obat tidak sesuai dengan aturan. Mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan aturan akan menyebabkan gangguan pada tanda-tanda yang cukup vital dalam tubuh, misalnya pada suhu tubuh, denyut nadi, sistem pernapasan, hingga tekanan darah. Adapun efek samping obat, minum obat terlalu banyak. Mengkonsumsi obat dalam jumlah banyak bisa memicu risiko interaksi obat. Jika ini terjadi, maka dapat berakibat pada munculnya sejumlah gejala seperti tubuh terasa lemas, kemampuan otak menurun, gangguan pencernaan, hingga timbulnya masalah kulit. Cara-cara penggunaan obat yang baik dan benar. Sebelum Anda mengkonsumsi obat tertentu, ingatlah untuk selalu membaca dan mengikuti cara minum obat yang benar sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pada kerja obat, serta memastikan agar pengobatan dapat memberikan hasil yang efektif. Yang pertama, konsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedua, gunakan sesuai dengan cara yang direkomendasikan. Yang ketiga, minum obat sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, perhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersama obat. Sekian dari video kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.